kepada Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sungguh suatu sukacita kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan dapat berhimpun secara virtual untuk mengikuti seminar dengan judul berita malam ini, Kerajaan 1000 Tahun. Seminar ini bekerja sama dengan penerbit buku-buku rohani Kristen, yaitu Yasperin. Perkenalkan, nama saya Hardi. Saya akan memandu jalannya seminar kebenaran pada malam ini. Marilah kita mengawali seminar ini dengan doa pembuka yang akan saya pimpin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih padamu Tuhan Yesus atas kasih setia dan rahmat-Mu hingga malam hari ini kami boleh berkumpul, bersatu untuk mendengarkan, mengikuti seminar pada malam hari ini. Sungguh Tuhan Yesus, kami haus akan berita tentang kebenaran. Mohon Tuhan singkapkan kepada kami hal-hal rahasia dari firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih kami membuka hati, pikiran, segenap jiwa tersembah padamu. Kami memulai seminar ini di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Yesus Kristus. Amin. Amin. Seminar pada malam hari ini diselenggarakan oleh Yasperin. Yasperin adalah singkatan dari Yayasan Perpustakaan Injil, yaitu Badan Penerbit Buku-buku Rohani Kristen, yang bertujuan untuk memberikan makanan rohani bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani demi pembangunan tubuh Kristus. Rangkaian seminar kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Seminar akan langsung dimulai dengan presentasi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Pembicara seminar kita pada malam hari ini adalah Saudara Octavianus. Saudara adalah hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Kristus di Pekanbaru. Sebelum kita memasuki sesi presentasi pada seminar ini, kami umumkan bahwa Bapak Ibu saudari dapat mengirimkan pertanyaan ke akun Q&A Yasperin. Nanti pertanyaan Bapak Ibu saudari akan dijawab oleh pembicara kita malam ini. Marilah kita sama-sama mengikuti sesi presentasi seminar malam ini. Kepada saudara, silakan. Amin. Suara saya jelas, kedengaran? Amin, saudara, jelas. Oke, ya. Oke, puji Tuhan, ya kita masuk ke dalam bulan November. Ya, kita berjumpa kembali di dalam seminar kebenaran yang sudah kita lewati beberapa bulan ini. Nah, saya ucapkan kembali selamat datang ya kepada mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali ikut ya, karena ini adalah sebuah seminar yang lanjutan. Jadi nanti ada beberapa sedikit yang akan kita bahas ya mengenai seminar yang lalu-lalu ya, yang bulan-bulan lalu. Oke, karena itu saya kembali ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ingin mengajak kita sama-sama kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, memohon Tuhan sekali lagi boleh berbicara kepada kita secara pribadi. Ya, sehingga Tuhan benar-benar boleh mendapatkan kita malam hari ini. Ya, oke, karena itu saya mau mengajak kita sekali lagi berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, hari ini kami masih ada kesempatan sekali lagi boleh mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Tuhan, mohon kuduskan telinga kami. Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami bisa melihat kerajaan 1000 tahun. Tuhan, kami boleh menjadi orang yang damba,
berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan, karena itu berkatilah perkataan firman-Mu malam hari ini, Tuhan, sehingga Dikau bisa benar-benar menerangi kami. Tuhan, Dikau bisa membawa kami lebih maju, bertumbuh, membawa kami matang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya malam hari ini tentu ya kita membahas satu topik yaitu adalah kerajaan 1000 tahun. Nah, bulan lalu ya persis bulan lalu kita membahas tentang perumpamaan ya gadis-gadis yang bijaksana juga gadis-gadis yang bodoh ya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, hari ini ya kita masuk ke dalam satu seminar yaitu judulnya adalah Kerajaan 1000 Tahun. Ya, mari kita sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, malam hari ini ya saya akan membahas seminar malam hari ini ya menyampaikan Kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua ya adalah diambil dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, standar kita adalah satu-satunya ya adalah Alkitab sebagai firman Allah yang hidup ya. Nah, dalam malam hari ini ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian rindu ingin mengenal perihal kerajaan 1000 tahun. Ya, kita akan terlebih dahulu melihat ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang pertama ya, ini kita melihat terlebih dahulu nubuat yang ada di dalam kitab Wahyu. Kita melihat bagaimana posisi nubuat kerajaan 1000 tahun di dalam Alkitab. Ya, terutama disebutkan di dalam kitab Wahyu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu melihat bagaimana berbagai situasi yang ada di masa kerajaan 1000 tahun disertai dengan siapa saja yang ada. Ya, yang terlibat siapa aja di masa kerajaan 1000 tahun itu. Lalu yang ketiga, ya kita juga akan melihat beban utama dari seminar malam hari ini. Ya kita akan melihat dari firman Tuhan. Bagaimana hari ini kita bisa dipersiapkan. Dipersiapkan oleh Tuhan. Bisa disempurnakan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang siap memerintah bersama dengan Tuhan. Di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya mari kita melihat sama-sama. Ya. Nah, kita akan terlebih dahulu melihat mengenai nubuat kitab Wahyu, ya. Oke. Ya, Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai benih firman Allah itu terdiri dari Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru. Ya, di dalam Perjanjian Lama, kebenaran firman Tuhan itu disampaikan di dalam nubuat. Nah, di dalam Perjanjian yang baru, kebenaran firman Tuhan itu disampaikan di dalam realitas dan perwujudan dan penggenapannya. Nah, terutama di dalam kitab Kejadian. Ya, banyak kebenaran wahyu ilahi itu ditaburkan di kitab Kejadian. Lalu kemudian di dalam kitab Wahyu kita melihat kesimpulannya, ya. Kita melihat kegenapannya. Kita melihat perampungannya. Ya. Nah, di dalam proses ya di antara kedua ini perjanjian dan perjanjian baru ya itu ada suatu proses yaitu adalah bertumbuh dan berkembang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian sangat ajaib Alkitab ya saat menulis kitab Wahyu di sana dituliskan tidak ada seorang pun yang bisa menambahkannya. Kalau ada yang menambahkannya, maka Allah akan menambahkan malapetaka yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, lalu dan tidak ada seorang pun yang dapat menguranginya. Ya, kalau ada seseorang yang menguranginya, maka Allah akan mengurangkan atau mengambil berkat ya yang seharusnya dia janjikan. Jadi, Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya adalah firman Allah yang lengkap dan sempurna. Ya, terutama ya kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah kitab yang bersifat nubuat ya. Namun ajaibnya ketika kitab Wahyu ini ditulis ya, ini disampaikan di dalam sebuah visi, di dalam sebuah penglihatan. Ya. Nah, kepada Rasul Yohanes
di Pulau Patmos. Dan di dalam kitab bahasa Yunani, banyak kata kerja yang digunakan di dalam kitab Wahyu itu adalah kata kerja yang digunakan kata lampau atau bahasa Inggrisnya past tense. Ya, jadi di pandangan Allah, kitab Wahyu itu sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi kita hari ini, apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasti akan terjadi seturut yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi kitab Wahyu mencatat ya nubuat yang sudah terjadi. Ya, kita lihat ini ya. Kenapa? Karena banyak di sana setiap kata kerja itu semua ditulis di dalam kata lampau atau past tense. Ya, di dalam pandangan Tuhan semuanya ini sudah terjadi. Ya. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama kunci kitab Wahyu, ya. Yuk kita baca sama-sama Wahyu pasal 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memahami kitab Wahyu, ini bisa disampaikan ya. Pasal 1 ayat 19 ini bisa dibilang ini adalah ayat kunci untuk membuka seluruh kitab Wahyu. Kitab Wahyu ada berapa pasal, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, 22 pasal, betul nggak? Nah, untuk membuka 22 pasal ini, kita memerlukan kunci, ya. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir malam hari ini, berapa banyak yang sudah membaca kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 2. Ya, ada yang sudah habis, mungkin juga ada yang baru beberapa bagian, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin membaca kitab Wahyu, malam hari ini saya akan berikan kunci kepada Anda. Ya, kuncinya ada di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-19. Ya. Nah, jadi ya seluruh kitab Wahyu itu 22 pasal Bapak Ibu Saudara sekalian adalah tulisan yang diperintahkan oleh anak manusia kepada Rasul Yohanes mencatat 3 hal. Ya, yang pertama adalah apa yang telah kau lihat. Yang kedua adalah apa yang terjadi sekarang. Yang terjadi waktu Yohanes ketika Yohanes hari itu hidup. Ya. Dan yang ketiga adalah apa yang akan terjadi. Ya. Nah, mari kita lihat bagiannya secara singkat. Ya. Tulisan kitab Wahyu. Nah, jadi tulisan kitab Wahyu di dalam 22 pasal ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah yang telah dilihat, ya. Yang pertama adalah yang telah dilihat. Nah, yang telah dilihat dan yang kedua adalah yang terjadi sekarang. Dan yang ketiga adalah apa yang akan terjadi, ya. Nah, untuk apa yang telah dilihat, ini adalah catatan Yohanes di dalam pasal 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Ya Allah, yang apa yang terjadi sekarang itu adalah di dalam pasal 2 sampai pasal 3. Dan apa yang akan terjadi di dalam pasal 4 sampai pasal 22. Ya, apa yang telah dilihat oleh Yohanes itu, ini ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah 7 kaki pelita emas. Ya, kalau kita lihat ini 7 kaki pelita emas. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan adalah gereja yang bersinar. Gereja di muka bumi adalah terang dunia yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Ya, lalu yang kedua adalah anak manusia. Kristus yang hidup sedang berjalan di tengah-tengah kaki dia emas. Artinya Kristus itu hadir. Kristus itu menyertai. Kristus itu merawat, menggembalakan gerejanya. Lalu yang ketiga adalah ketujuh bintang. Ini adalah ketujuh utusan gereja yang cemerlang. Nah, lalu di dalam pasal 2 sampai pasal 3 yang berbicara mengenai apa yang terjadi sekarang. Ini adalah nubuat mengenai ketujuh gereja. Nubuat mengenai ketujuh gereja ini juga menyatakan 3 hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama ya adalah kondisi gereja pada saat Yohanes hidup. Saat itu ada di daerah Asia Kecil. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca pasal 2 pasal 3 ya, ada gereja di Efesus, gereja di Smyrna, gereja di Pergamus, ya, gereja di Tiatira,
ya, gereja di Sardis, Philadelphia, dan juga Laodikia. Ya, di sana kondisi gereja waktu itu saat Yohanes waktu hidup. Nah, namun saudara-saudari, di dalam dua pasal ini, ya di dalam kedaulatan Tuhan, juga menyatakan satu nubuat mengenai sejarah gereja di dalam waktu 2000 tahun ini. Ya, hanya Allah yang berhikmat yang bisa merangkum 2000 tahun sejarah gereja di dalam dua pasal ini. Nah, yang ketiga, ya di dalam ketujuh gereja ini itu juga adalah menyatakan ya sebagai berbagai kondisi dari tujuh gereja itu yang ada di dalam sejarah gereja selama 2000 tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, lalu kita akan melihat apa yang akan terjadi ini dalam pasal 4 sampai pasal yang ke-22. Hal-hal yang akan terjadi ini sebenarnya ada 15 butir. Ya, nanti setelah ini kita akan melihat 15 butir itu, ya. 19 pasal ini bisa dibagi kita menjadi dua bagian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagian yang pertama adalah mengenai gambaran umum, ya, atau secara kronologis dari pasal 4 sampai pasal 11. Dan bagian yang kedua itu adalah merupakan rincian yang penting atau rincian yang detail di dalam kitab Wahyu, ya. Nah, karena itu di dalam gambaran umum kita melihat ya ada suasana tahta surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di sana Kristus dilantik. Setelah dia mati dan dia bangkit dan terangkat, ya dia menjadi raja segala raja, dan dia menjadi tuan segala tuan. Dialah anak, ya singa anak domba. Oh, bukan hanya singa anak domba, tetapi singa anak domba ini adalah singa anak domba yang menang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, lalu yang kedua, ya karena dia menang, dia layak membuka 7 materai ini. Ya, 7 materai ini adalah seluruh rencana Allah bagi manusia dan alam semesta. Ya, setelah 7 materai ini dibuka, maka ada 7 sangkakala ditiup. Ya, sampai sangkakala ke-7 kita melihat itu adalah akhir dari Alkitab. Bahwa kerajaan Tuhan datang. Tuhan akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, namun saudara-saudari, ya setelah itu masih ada pasal 12 sampai pasal 22. Ya, ini yang memberikan rincian yang penting ya di dalam 15 butir. Ya. Nah, tentu di dalam bagian itu berbicara mengenai kesudahan zaman, ya tentu mengenai kerajaan 1000 tahun, ya dan Yerusalem baru. Nah, kalau kita lihat sama-sama, ya ini adalah rincian hal-hal yang penting di dalam pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-22. Ya, nah pada malam hari ini ya kita membahas secara khusus yaitu poin nomor 9 ya, yaitu adalah kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, poin 1 sampai poin ke-7 ya itu adalah sejarah selama 6000 tahun. Mulai dari Adam sampai Hawa sampai masa sebelum kesusahan besar. Ya, lalu ada masa kerajaan 1000 tahun. Ya, lalu ada Yerusalem baru menjadi pusat daripada langit baru dan bumi baru. Nah, di dalam 15 poin ini, ya malam hari ini benar-benar kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, saya tidak membahas yang lain, ya karena yang lain mungkin ada beberapa kita sudah bahas di dalam seminar-seminar yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, karena itu mari kita sama-sama melihat, ya. Nah, bagaimana sikap kita, ya terhadap kitab Wahyu? Ya, mari kita baca sama-sama Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Ya, bagaimana sikap kita terhadap kitab Wahyu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, ini di awal Yohanes menulis kitab Wahyu, dia berkata kita perlu memiliki 3 sikap. Ya, kita perlu menjadi orang yang membaca. Ya, ada seorang hamba Tuhan pernah berkata, ya namanya Watchmeni, saudara Watchmeni, dia berkata kita perlu membaca kitab Wahyu itu sampai 100 kali membacanya. Ya, jangan bosan-bosan. Ya. Lalu yang kedua adalah mendengarkan.
ya. Nah, lalu yang ketiga adalah menuruti. Menuruti apa? Menuruti apa yang ada tertulis di dalam kitab Wahyu itu. Ya, sampai akhir pasal 22. Yohanes menuliskan bahwa yang tersisa, ya, setelah kitab Wahyu dibacakan, diperdengarkan, yang tersisa apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang tersisa adalah kita perlu menuruti, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau malam hari ini, ya, saya mengajak Anda semua, bagi yang belum membaca kitab Wahyu, mulailah membaca kitab Wahyu, ya. Jangan takut, jangan merasa ngeri, ya. Mereka di sini dikatakan berbahagialah ia yang membaca. Ya, kata berbahagia dalam bahasa aslinya adalah diberkatilah. Artinya kalau kita membaca kitab Wahyu, oh kita ini sedang diberkati, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu penting nggak? Penting, betul nggak? Ya, kitab Wahyu tidak mengerikan, ya. Menurut banyak pandangan orang, waduh, ya kitab Wahyu itu mengerikan, ya. Ada binatang yang keluar dan segala macamnya, betul nggak? Ya, tetapi Yohanes berkata, berbahagialah, diberkatilah mereka yang membaca kitab Wahyu. Mereka yang mendengar setiap kata-kata nubuat ini dan menuruti, ya, apa yang ada tertulis. Oh, puji Tuhan, ya. eh, Semoga kita menjadi orang yang malam hari ini mau menjadi orang yang diberkati, ya. Kenapa? Karena kita mau membaca kitab Wahyu, ya, mendengarkan juga menurutinya. Nah, di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, ini menekankan dua hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saat itu Tuhan sudah naik ke surga. Tetapi Tuhan berjanji dia akan datang segera. Ya, 2000 tahun telah berlalu sejak Tuhan mengucapkan perkataan ini kepada Rasul Yohanes. Dan malam hari ini Tuhan masih berbicara bahwa dia akan datang segera. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuannya apa? Dia datang kembali, ya. Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita baca sama-sama, ya. Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan datang kali pertama, dia membawakan kasih karunia. Kasih karunia keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, itulah yang disampaikan di dalam kitab Injil Yohanes. Ya, cara menerima keselamatan sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Percaya, maka kita beroleh hidup yang kekal. Ya, begitu kita percaya kepada Putra Tunggal Allah, kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Wahyu menekankan ya Tuhan bukan menetapkan Tuhan pada kedatangan yang pertama, tetapi menekankan diri Tuhan pada kedatangannya yang kedua. Untuk apa Tuhan datang kali kedua? Yaitu untuk membalaskan upah. Ya, keselamatan diberikan kepada kita oleh kasih karunia. Kita hanya perlu percaya, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, siapa di antara kita yang sudah percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita harus bersukacita, betul nggak? Ya, karena kita adalah anak-anak Allah, ya. Tetapi bukan karena kita dilahirkan oleh darah dan daging, tetapi kita dilahirkan oleh Roh Allah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi kitab Wahyu itu mengatakan bahwa bukan hanya kita dilahirkan oleh Allah. Allah akan membalas setiap hal yang kita perbuat. Setelah kita percaya, dia akan memberikan upah, ya. Upah di dalam bahasa aslinya, kata upah itu adalah seperti kata gaji, reward, ya. Jadi kalau kita melakukan apa yang baik, kita dapat pahala, ya, di dalam sisi positifnya. Tetapi kalau kita melakukan apa yang buruk, ya, kita akan mendapat pendisiplinan, mendapatkan ganjaran dari Allah. Oh, karena itu kita perlu mengenal kitab Wahyu. Menekankan bukan kasih karunia keselamatan, tetapi Allah akan datang segera. Betul nggak?
untuk memberikan upah, pahala bagi setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan ya. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini dikatakan ya kalau kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 3 dikatakan waktunya sudah dekat ya. Harinya sudah dekat. Hari ini kita ada di dalam tahun 2020, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan sebulan lagi kita akan menutup tahun 2020 ini. Ya, dan memulai tahun 2021. Artinya apa? Artinya waktunya sudah dekat. Kita tidak bisa berkata, oh masih jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktunya sudah dekat. Kita akan lebih dekat setahun lagi dengan kedatangan Tuhan kembali kali kedua. Ya, artinya apa? Baiklah, kita menjadi orang yang diberkati. Ya, kalau Anda belum membaca kitab Wahyu, baiklah Anda membaca. Kalau Anda belum mendengar kitab Wahyu, baiklah Anda mulai mendengar. Ya, dan terakhir kita perlu menurutinya. Kenapa? Karena Allah datang segera untuk membalaskan upah menurut perbuatan kita. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu baiklah kita menjadi orang yang bijaksana, melihat ya bahwa kedatangan Tuhan waktunya sudah dekat. Ya, amin. Kita mari sama-sama melihat ya ayat berikutnya. Nah di sini dikatakan ya Wahyu pasal 11 ayat 15 dikatakan di sini ya lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan sana dikatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya. Nah, di dalam pasal 11 ayat 15 ini, di sana dicatat kapan waktu pemberian upah ini terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, adalah pada saat sangkakala ketujuh ditiup. Pada saat itu surga ya akan terdengar suara. Ya, pemerintahan dunia ini akan dipegang oleh Tuhan. Ya, dan Dia yang diurapinya. Ya, Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, pada saat itu Dia akan datang. Ya, ada 3 untuk di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, nah Dia akan mulai memerintah sebagai raja, ya. Dan di dalam detailnya kitab Wahyu ini kita melihat bahwa Tuhan akan terlebih dahulu mendirikan kerajaan 1000 tahun sebagai upah, sebagai pahala bagi kepada kaum beriman pemenang. Kepada kaum beriman yang gagal dan kalah, Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka. Tetapi di sana kita juga melihat Allah juga mulai menghakimi orang-orang mati. Betul nggak Bapak Ibu sekalian ya? Di sini dikatakan demikian. Mulai yang terlebih dahulu adalah orang-orang yang beriman. Ya, setelah itu adalah yang bukan kaum beriman. Yang akan dihakimi setelah kerajaan 1000 tahun berakhir. Dan Tuhan akan membinasakan siapa yang membinasakan di bumi. Ya, siapa yang membinasakan bumi? Itu adalah antikristus itu. Nabi palsu dan para pengikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan kita terhadap ya kerajaan 1000 tahun itu perlu berada di dalam konteks yang benar. Ya, karena di saat itulah Tuhan akan datang untuk 3 jenis orang. Ya, yang pertama Dia akan menghakimi orang yang mati terlebih dahulu, yaitu adalah kaum beriman. Karena penghakimannya harus dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu. Baru Tuhan bisa menghakimi orang-orang yang di dunia. Kemudian Dia akan memberikan upah kepada siapa? Hambanya, nabinya, orang-orang kudus. Dan kepada mereka yang takut akan nama Tuhan. Kepada orang-orang kecil dan kepada orang-orang besar. Dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Jadi jelas ya, saudara-saudari sekalian, mengapa kita perlu mengenal kerajaan 1000 tahun? Karena di saat itulah Allah akan membalaskan upah. Ya, dan hari ini kita perlu mempersiapkan diri kita untuk perkara ini. Ya, mari kita lihat di bagian kedua, yaitu adalah
perihal kerajaan 1000 tahun. Ya, nah kita lihat sama-sama. Ya, Matius pasal 17 ayat 11 dikatakan, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ya, di sini dikatakan masa kerajaan 1000 tahun itu di dalam kitab Matius, menurut ucapan Tuhan adalah masa pemulihan segala sesuatu. Ya, di sana Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Kemudian Matius pasal 19 ayat 28 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu ya yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, pada saat penciptaan kembali, benar-benar ya, lebih tepatnya kata penciptaan ini adalah pada saat restorasi, ya, yaitu pada masa pemulihan, di mana masa kerajaan 1000 tahun. Ya, apa yang akan terjadi masa itu? Kristus sebagai anak manusia, dia akan bertahta di tahta kemuliaannya. Dan mereka yang mengikuti Tuhan, yaitu para rasul, ya mereka akan di atas 12 tahta, menghakimi suku Israel. Ya, nah lalu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, ya, murid-murid juga menantikan janji yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, jadi murid-murid bertanya kapan? Ya, Allah memulihkan kerajaan bagi Israel. Karena waktu Tuhan Yesus hidup, waktu itu mereka ada di bawah penjajahan bangsa Romawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka harus membayar pajak kepada orang Romawi. Ya, mereka mengharapkan kapan Allah memulihkan kerajaan bagi Israel. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, mari kita baca sama-sama. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan 1000 tahun itu adalah sebagai waktu pemulihan segala sesuatu. Adalah satu Injil yang sudah diberitakan sejak perjanjian lama. Kalau kita baca baik-baik kitab Mazmur pasal yang kedua, di sana Tuhan berkata, Tuhan telah melatih kerajaannya yang kudus di Sion. Dan bangsa-bangsa telah diberikan sebagai warisan kepadanya. Ya, artinya, saudara-saudari, kapan ini tiba? Saat ini belum tiba. Betul nggak? Ya, Tuhan memang bertahta hari ini di surga. Tetapi bangsa-bangsa belum menjadi warisan. Ini akan terjadi pada saat kerajaan 1000 tahun. Ya, kemudian juga di dalam kitab Daniel. Pada saat itu Daniel di dalam pembuangan di Babel. Betul nggak? Tetapi dia menyaksikan kerajaan demi kerajaan. Ya, bangkit runtuh, ya, kerajaan bangkit runtuh. Yang menyaksikan kerajaan Babel. Kemudian digantikan dengan kerajaan Media Persia. Ya, dan seterusnya. Nah, di dalam intinya kita melihat bahwa dia melihat sebuah nubuat. Dia menjelaskan secara pemerintahan umat manusia dari awal sampai Tuhan datang kembali. Dia berkata, pada akhirnya Tuhan akan datang dan mendirikan kerajaannya dan Tuhan akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu belum tergenapi hari ini. Tetapi akan tergenapi. Dan pasti digenapi. Karena kitab Wahyu adalah kitab nubuat yang sudah terjadi di pandangan Tuhan. Ya, kemudian kitab Yesaya juga mencatat gambaran yang indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mana itu akan digenapi di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, Zakaria juga mencatat ya keadaan yang indah yang mana juga akan digenapi di dalam masa kerajaan 1000 tahun. Ya, mari kita lihat bagaimana kondisinya ya. Oke. Ini adalah di dalam Yesaya pasal 30 ayat 26a. Kita baca sama-sama. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Ya.
Nah, Anda mau tahu keadaan seperti apa di dalam kerajaan 1000 tahun? Ya, begitu indah, Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan bulan purnama itu tidak lagi sendu, tidak lagi suram, suram ya. Alkitab berkata dia akan seperti terang matahari yang terik, ya. Wah, kalau matahari yang terik itu seperti apa? Ya, bahkan di sini dikatakan 7 kali ganda. Ya, mungkin Anda berkata malam hari ini 7 kali ganda itu seperti apa ya panasnya? Sekarang aja belum 7 kali ganda, sudah kepanasan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Wah, cuaca hari ini sudah bikin orang gampang sakit. Betul nggak? Ya, kalau karena panas hujan ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa itu adalah masa yang luar biasa. Ya, karena pada saat itu kondisi ciptaan Allah dipulihkan kembali. Seperti pada masa Adam dan Hawa diciptakan. Pada masa Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, karena kejatuhan Adam dan Hawa membawakan kutuk bagi tanah, membawakan kutuk bagi hasil tanaman. Ya, duri di sana mulai muncul. Ya, dan itu mempengaruhi alam semesta. Tetapi Alkitab berkata bahwa pada masa 1000 tahun itu terang matahari akan 7 kali ganda. Ya, bukan hanya 1 kali ganda, tetapi 7 kali ganda. Yuk kita lihat sama-sama ayat berikutnya. Di sini dikatakan, mari kita baca, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Ya, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya, apakah kita melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, hari ini. Apakah kita melihat perkara ini? Belum, betul nggak? Ya, tetapi ya, apakah ini hanya sebuah dongeng? Tidak. Ya. Nah, atau perkataan ini hanya sebuah gambar. Ya, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saksi Yehova memberitakan ini sebagai kabar sukacita, yaitu adalah kerajaan Yehova. Tetapi malam hari ini kita bukan membicarakan kerajaan Yehova, tetapi kita membicarakan apa Bapak Ibu sekalian? Kita membicarakan kerajaan 1000 tahun. Ya, dan ini akan digenapi pada masa kerajaan 1000 tahun. Ya, kita lihat serigala dan domba akan tinggal bersama, betul nggak? Hari ini kalau kita tahu ceritanya, cerita dongeng, ya kan? Ya, cerita dongeng dahulu di sana dikatakan serigala itu selalu memakan domba, betul nggak? Ya, maka ada istilah serigala berbulu domba. Nah, ya kan? Serigala berusaha mau memakan domba, ya. Nah, tetapi ya kan mereka benar-benar hidup di dalam permusuhan ya antara serigala dan domba. Nah, tetapi pada masa itu, masa pemulihan kerajaan 1000 tahun, masa pemulihan tiba, permusuhan di antara mereka keduanya akan dilenyapkan. Ya, di sini dikatakan macan tutul akan berbaring dengan kambing. Ya, ajaib, ini bukan sulap Bapak Ibu sekalian ya. Bukan karena dibius, betul nggak? Tetapi itu adalah kondisi masa pemulihan. Ya, anak lembu dan anak singa makan rumput, betul nggak? Ya, Anda pernah dengar singa makan rumput? Ya, tentu nggak pernah, betul nggak? Tetapi di masa kerajaan 1000 tahun itu ada nanti Bapak Ibu saudara sekalian. Anak penyusu main-main dengan ular. Ya, apa nggak dipagut, betul nggak? Pada masa itu, ini benar adalah masa pemulihan. Di mana bumi akan dipulihkan kembali kepada keadaan seperti Adam dan Hawa pertama kali diciptakan. Ya, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, tadi kita baru melihat alam semesta, matahari dan bulan. Ya, kemudian kita baru saja melihat dengan makhluknya, betul nggak? Ya, kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Ya, nah kita melihat sama-sama. Di sini dikatakan padang gurun, ya, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Dan ya akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Ya. Dan kemudian Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Ya, ajaib Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan padang gurun pun bersorak-sorai.
Ya, seperti apa padang gurun bersorak-sorai, betul nggak? Ya, pernah nggak membayangkan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Padang belantara ya bisa bersorak-sorai dan berbunga. Ya, padang belantara itu kering kerontang. Tetapi pada masa pemulihan kerajaan 1000 tahun itu, dia akan berbunga dan bersorak-sorai. Ya, sepertinya seperti hidup, betul nggak? Ya, bahkan penuh dengan kemuliaan. Ya, penuh dengan semarak. Mengapa? Karena saat itu mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat berikutnya. Up, ya, pencet N. Sorry ya Bapak Ibu sekalian. Ah, kita lihat ayat berikutnya, ya. Nah, ini saya tampilkan dulu. Oke. Amin. Ya. Nah, di sini dikatakan ya di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat 6 sampai 8. Nah, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Wah, luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Nah, lalu dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah yang kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaling akan tumbuh tebu dan pandan. Ya, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir akan melintasinya dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ya, kita melihat luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Orang lumpuh bisa melompat-lompat seperti rusa, ya. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mata air akan memancar di padang gurun. Ya, kondisi ini begitu kondisi yang mengagumkan. Bapak Ibu sekalian, kapan terjadi itu? Itu terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun. Ya, bumi yang kita tinggalin hari ini tidak akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu saudara sekalian. Menjelang akhir kedatangan Tuhan kali kedua, ya bumi ini malahan makin rusak, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita memang mengakui teknologi makin berkembang, teknologi makin maju. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, menjelang kedatangan kedua, Tuhan kali kedua, bumi ini makin rusak, Bapak Ibu saudara. Nah, tetapi ya walaupun bumi ini semakin rusak, kita tidak menantikan ya kita menantikan satu pengharapan yang adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, kondisi bumi begitu mulia, ya. Kondisi bumi begitu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ya, karena kondisinya akan menjadi sangat luar biasa dan menakjubkan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Nah, kita lagi sama-sama next ya. Kita sama-sama baca Yesaya pasal 2 ayat 3 dikatakan di sana, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara-saudari Bapak Ibu sekalian, pada masa kerajaan 1000 tahun akan ada pengajaran dan firman Tuhan yang keluar dari Sion dan Yerusalem. Orang-orang Yahudi akan mengajar bangsa-bangsa untuk mengikuti jalan Tuhan, untuk menyembah kepada Allah. Mereka menjadi imam-imam bagi bangsa-bangsa yang hidup pada masa itu. Ya, kita melihat keadaannya begitu mulia. Ya, yang dipaparkan oleh nubuat daripada kitab Yesaya. Sebenarnya makhluk hidup yang dimana kita hidup hari ini, di mana kita hidup berdampingan dengan mereka, ya. Mereka juga berada dalam satu kondisi, ya. Kalau kita bisa bicara dengan makhluk hidup, ya, dengan hewan, nah kitab Roma itu sebenarnya memberitahu kita, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Beritahu apa? Roma pasal 8 ayat 19 di sana dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk ditaklukkan kepada sia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya.
Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimeteraikan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ya, nah jadi mereka ini menantikan kita ini dinyatakan sepenuhnya sebagai anak-anak Allah. Ya, hari ini memang kita adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita belum sepenuhnya dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Ya, kadang-kadang seperti anak Allah, betul nggak? Sering-sering bukan seperti anak Allah. Nah, betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, malah kadang-kadang ya mungkin kadang-kadang seperti anak setan, betul nggak? Anak iblis. Ya. Wah, semoga tidak demikian Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mereka ya makhluk-makhluk itu, makhluk-makhluk hidup itu menantikan. Mereka berkata cepatlah kita matang, ya enggak? Kenapa? Karena seluruh makhluk itu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kenapa? Karena ada pengharapan. Mereka akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya seluruh makhluk hidup bukan hanya Tuhan menambahkan kita segera diubah. Bukan hanya Tuhan menambahkan kita segera matang, ya segera dimuliakan, bukan hanya Tuhan. Tetapi juga seluruh alam semesta. Seluruh makhluk hidup itu ternyata sedang menantikan kita. Ya, kalau mereka bisa bicara kepada kita, ya kan, bisa bicara kepada saya, "Ayo Oki, cepat matang," betul nggak? "Cepat diubah, cepat makin dewasa, bertumbuh dalam hayat." Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kadang-kadang ada nyamuk, ya benar nggak? Mengganggu kita, Bapak Ibu sekalian ya, menggigit kita, betul nggak? Wah, kita jadi gatal-gatal. Waduh, kalau di Riau banyak wabah, bukan hanya COVID, betul nggak? Tetapi juga ada demam berdarah, betul nggak? Sebenarnya nyamuk itu, Bapak Ibu saudara sekalian, dia sedang berbicara kepada kita. Ayo cepatlah bertumbuh, cepatlah matang, ya nggak? Cepatlah dimuliakan, betul nggak? Ya, supaya kita juga bisa keluar dari keadaan yang sia-sia dan penuh dengan kebinasaan. Ya, di rumah kita juga mungkin terganggu, ya, ada tikus, ada semut, ya. Nah, di mana ada gula, di situ ada semut, betul nggak Bapak Ibu ya? Semuanya Bapak Ibu saudara saya sebenarnya sedang menantikan saat yang mulia ini, ya. Nah, pada masa kerajaan 1000 tahun, mengapa keadaannya begitu mulia Bapak Ibu sekalian? Memang di satu sisi, ya, bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi di sisi lain ada troublemaker-nya, ya. Di sisi lain troublemaker-nya itu iblis, ya. Mereka dibatasi, betul nggak? Ya, kita lihat sama-sama, ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3, di sana dicatat pada awal mula kerajaan 1000 tahun itu akan ada malaikat yang kuat, ya, yang membawa rantai yang sangat besar, ya, selama dan dia akan mengikat iblis selama 1000 tahun. Dan dia akan dilemparkan ke dalam jurang maut. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah abyss, ya. ABYSS, ya. Ini adalah suatu bagian dari alam maut yang merupakan tempat tinggal dari setan-setan. Karena di dalam kitab Wahyu itu dicatat bahwa antikristus ya nanti akan keluar dari jurang maut, ya. Dan ya jadi disebut adalah malaikat dari jurang maut. Namun di dalam akhir kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu sekalian, dia akan dilepaskan sekali lagi untuk menyesatkan bangsa-bangsa di Gog dan Magog. Ya, yaitu adalah di Rusia, ya. Nah, selain itu di alam maut masih ada orang-orang yang belum beriman, yang belum percaya Tuhan, itu belum dibangkitkan, Bapak Ibu sekalian. Mereka belum dihakimi sampai akhir kerajaan 1000 tahun. Yaitu mereka nanti akan dihakimi pada saat tahta putih besar. Ya. Pada saat itu kitab-kitab akan dibuka. Mereka akan dihakimi menurut apa yang mereka perbuat. Dan kitab kehidupan juga akan dibuka. Supaya mereka melihat. Ya, apakah mereka tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba? Ya, nah kemudian neraka itu baru muncul. Ya, pada saat kerajaan 1000 tahun, ya dia baru buka toko pada kerajaan 1000 tahun. Ini neraka ya. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian belum ada penghuninya di neraka.
ya. Banyak orang menganggap ya begitu kita berdosa, kalau kita tidak percaya Tuhan, kita meninggal, kita langsung masuk neraka. Ya, Alkitab tidak mewahyukan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab mengatakan orang yang meninggal hari ini ya ada di dalam alam maut. Ya, dalam bahasa Yunaninya adalah Hades, ya. Dalam bahasa Ibraninya adalah Sheol, ya enggak? Itu adalah satu ruang lingkup, ya. Satu tempat di alam maut di mana orang-orang yang sudah meninggal, ya, ditahan di sana. Nah, karena itu kalau kita baca kitab Lukas pasal 16, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di sana dikatakan kaum beriman, ya, mereka yang adalah keturunan Abraham, mereka ada di pangkuan Bapak Abraham. Tetapi mereka yang tidak percaya kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, mereka ada di dalam bagian yang penuh dengan siksaan yang dialami oleh orang kaya. Di dalam Lukas pasal 16. Nah, di akhir 3,5 tahun kesusahan besar, Bapak Ibu sekalian, binatang yaitu antikristus, yaitu manusia pendurhaka, ya dia dan nabi palsu dan pengikutnya akan dilemparkan ke dalam lautan api, ya, yaitu adalah kematian yang kedua. Mereka tidak akan bisa keluar dari sana untuk selama-lamanya. Ya, kemudian lalang, ya, yaitu adalah kaum beriman palsu. Ya, ini tercatat di dalam Matius pasal 13. Ya, Tuhan mencatat, Tuhan menaburkan gandum. Tetapi musuh menaburkan lalang, yaitu adalah kaum beriman palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, gandum dan lalang, ya, itu pada saat bertumbuh tidak kelihatan bedanya. Tetapi pada saat matang, ya, gandum itu warnanya kuning keemasan. Tetapi lalang itu warnanya hitam dan juga adalah beracun. Artinya, saudara-saudari, kaum beriman yang palsu itu mereka akan dilemparkan juga ke dalam lautan api, ya. Nah, pada kerajaan 1000 tahun akhir ya. Nah, kemudian kambing yaitu mereka yang tidak menerima Injil kekal. Ya. Ini adalah ada kambing. Mereka adalah orang-orang yang tidak menerima Injil kekal. Ya. Di masa kesusahan besar. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka akan menerima pemberitaan Injil dari malaikat. Pemberitaan Injil kekal ini disampaikan malaikat, bukan disampaikan oleh orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Isi dari pemberitaan Injil kekal ini ya di dalam kitab Wahyu pasal 14 memberitahu mereka adalah supaya mereka takut akan Allah, ya, supaya mereka tidak menyembah pada patung binatang itu dan jangan menerima tanda dari binatang itu. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang tidak menerima Injil kekal. Selama masa kesusahan besar, ya, umat Allah yang tertinggal dan juga orang Yahudi yang akan dianiaya. Namun mereka yang para kambing, ya, ini adalah orang-orang yang tidak mengunjungi saat mereka ada di dalam penjara. Ya, pada saat umat Allah menderita haus, mereka tidak memberi minum. Pada saat umat Allah lapar, mereka tidak memberi makan. Karena itu mereka masuk ke dalam lautan api yang kekal. Ya. Kemudian bagaimana bagi kita orang-orang yang percaya? Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, di masa kerajaan 1000 tahun ini kita bisa lihat ini, Bapak Ibu Saudara, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah secara umum ada bagian bumi, ya. Nah, di sini dikatakan seluruh bumi akan berada di dalam kondisi yang dipulihkan. Ya, ada bangsa-bangsa. Siapa bangsa-bangsa? Yaitu adalah para domba, ya. Mereka adalah orang-orang yang memberi makan kepada saudara-saudara Tuhan. Ya, pada saat mereka lapar. Mereka adalah orang-orang yang memberikan minum kepada saudara-saudara Tuhan pada saat haus. Betul nggak? Ya, mereka juga adalah yang mengunjungi ke penjara. Ya, pada saat orang-orang saudara-saudara Tuhan di penjara. Ya, nah itu adalah pada saat kesusahan besar. Jadi, mereka adalah orang-orang yang memberikan pakaian kepada saudara-saudara Tuhan. Ya, semasa kesusahan besar. Mereka percaya kepada Injil kekal. Mereka memperoleh berkat, betul ya, yang disiapkan sejak dunia dijadikan. Saat itu, ya, di sini dikatakan saat itu Tuhan akan mendirikan tahtanya di Yerusalem.
Dan Tuhan akan mendirikan dan memisahkan ya bangsa-bangsa. Dia akan mendirikan sebuah tahta kemuliaan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya yang percaya kepada Injil kekal, mereka yang melakukan orang Kristen dan Yahudi yang tertinggal dengan baik, mereka akan disebut sebagai domba. Tetapi mereka yang tidak memperlakukan umat Allah yang tertinggal, yaitu orang Kristen dan orang Yahudi, mereka akan disebut sebagai kambing. Ya, kambing akan masuk ke dalam lautan api, sedangkan domba akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka akan menikmati berkat yang disiapkan sejak dunia dijadikan. Ya, nah lalu ya mereka lah yang akan menikmati keadaan yang dipulihkan tadi. Ya, padang gurun, bersorak-sorai, ular dan bayi tidur bersama-sama, macan dan kambing sama-sama makan rumput. Ya, mereka akan menikmati perkara ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lalu yang kedua di pusat bumi, ya, yaitu saudara-saudari, yaitu di tanah Kanaan. Itu mulai dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Ya, saat itu orang Israel akan menjadi imam. Jadi mereka adalah orang-orang Israel yang diselamatkan pada saat Tuhan datang kembali. Ya, Zakaria berkata, pada saat itu mereka akan memukul dada mereka. Mereka saat itu bertobat dan mereka diselamatkan pada saat Tuhan datang kembali. Mereka akan belajar melayani Allah ya sebagai imam selama 1000 tahun. Mereka akan mengajar bangsa-bangsa untuk melayani Allah. Karena itu di dalam kitab Yesaya yang tadi kita melihat, ya di sana dikatakan dari Sion akan keluar pengajaran. Dan dari Yerusalem akan keluar firman Tuhan. Ya, siapa yang mengajarkan itu? Terus hari itu adalah orang-orang Israel yang diselamatkan yang tersisa. Ya, nah, sementara bagian yang ketiga adalah bagian yang surgawi. Ya, ini adalah untuk para pemenang. Yang adalah orang yang akan menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, tersusun benar-benar dari para pemenang. Ya, dari perjanjian lama. Mulai dari zaman nenek moyang. Ya, sampai zaman hukum Taurat. Ya, ada Musa, ada Daud, dan sebagainya. Ya, juga para pemenang dalam zaman perjanjian baru. Atau adalah zaman gereja. Ya, mereka akan memerintah sebagai raja. Di dalam Injil Lukas dikatakan, kalau kita semua setia menggadakan mina yang Tuhan berikan kepada kita. Dari 1 mina menjadi 10 mina. Dari 1 mina menjadi 5 mina. Betul nggak? Tuhan berkata, maka kepada kita akan diserahkan kuasa atas 10 kota. Atas 5 kota. Ya, ini adalah penjelasan dari mereka yang menang. Yang akan meraja bersama dengan Tuhan. Ya, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu saat ya masih ada kaum beriman yang tidak menang. Perhatikan ini ya, saya garis bawahi ya kata kaum beriman yang kalah, ya kan? Nah, namanya yang menang, Bapak Ibu Saudara, berarti ada yang kalah. Betul nggak? Namanya dibalas upah, ya dibalas upahnya, berarti ada yang dapat upah, ada yang tidak dapat upah. Betul nggak? Ya, yang benar-benar setia, dia mendapat upah. Tetapi yang tidak setia, ya, yang tidak taat, dia akan mendapatkan ganjaran. Karena itu mereka yang berada di kegelapan yang di luar, ya di dalam kerajaan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya saat itu penuh dengan mulia dan terang. Betul nggak? Itu adalah bagian yang paling dalam, bagian yang paling intim, ya di bagian yang surgawi ini. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Namun kalau kaum beriman itu kalah, mereka harus disempurnakan, mereka harus diganjar, mereka harus didisiplin, ya supaya mereka itu pantas, ya untuk mewarisi kerajaan. Ya, sama seperti hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau ada mahasiswa yang nggak lulus nilainya, ya nilainya di bawah C, yaitu nilainya D, ya kan? Nah, pantas lulus nggak? Nggak pantas, betul nggak? Ya, apa yang harus dikerjakan? Remedial, betul nggak? Ya, mengulang sampai minimal nilainya dapat C. Ini yang terjadi oleh kaum beriman yang kalah. Alkitab berkata mereka akan berada di sana. Ya, di sana ada ratap tangis,
dan ketak gigi. Artinya apa ratap tangis dan ketak gigi, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah menyesal. Mereka menyesal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa selama hidup ini, hidup di dunia ini, mereka tidak baik-baik mengasihi Tuhan? Mengapa selama hidup di dunia ini, mereka tidak baik-baik menaati firman Tuhan? Ya, mengapa semasa hidup di dunia ini, mereka tidak dipenuhi oleh Tuhan di dalam hidupnya? Oh, terus dari Bapak Ibu sekalian, semua hanya ada penyesalan, ratap tangis dan kertak gigi. Ya. Nah, mereka juga menyesal. Mengapa? Ya, di dalam hari-hari hidupnya mereka tidak melayani Tuhan. Mereka tidak memberitakan Injil. Mereka tidak setia menggembalakan. Mereka menyesal, ya, dan kertak gigi menyalahkan diri sendiri. Namun, ya, saat itu sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah kegelapan yang di luar kerajaan, ya. Jadi di luar artinya apa? Di luar kerajaan yang mulia. Ya, kalau ya di bagian surgawi itu mulia, terang benderang, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ada di dalam Allah. Tetapi kaum beriman yang kalah ini harus di luar kerajaan. Ya, dia harus mengalami ganjaran, dia harus mengalami pendisiplinan, ya. Karena itu Allah adil bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Ya, berarti apa, saudari? Yang setia dibalas dengan pahala, upah, tetapi yang tidak setia, dia harus didisiplin, harus dihukum, sementara supaya dia boleh disempurnakan. Nah, karena itu, ya di dalam Alkitab ada sebuah kebenaran yang sangat penting. Alkitab membedakan antara keselamatan dengan upah. Ya, nah perkara ini sudah dijelaskan juga di seminar-seminar yang lalu, tapi tidak apa-apa. Mari kita sama-sama kembali melihat. Ya, untuk keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, di sini dikatakan sepenuhnya murni oleh karena iman. Ya, itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Bukan karena pekerjaan kita, tetapi itu adalah cuma-cuma yang diberikan oleh Allah. Ya, namun di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 15, di sini dikatakan jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa setelah kita percaya Tuhan, kita ini sedang membangun. Ya, kalau pekerjaan kita tahan uji, maka kita akan mendapat upah. Kalau tidak tahan uji, ya, maka akan menderita. Ya, Anda tahu ujiannya apa? Ujiannya adalah api. Ya, nah, Tuhan berkata, tiap-tiap orang itu sedang membangun dengan dua jenis bahan. Yang pertama adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Yang kedua adalah emas, perak, dan batu permata. Ya, yang mana yang tahan uji, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu yang tahan uji adalah emas, perak, dan batu permata. Karena ujiannya adalah diuji oleh api. Ya, kalau kayu, rumput kering, dan jerami, meskipun segudang, Bapak Ibu Saudara ya, tetapi bisa habis semuanya oleh api. Betul nggak? Ya, tetapi emas, perak, dan batu permata, meskipun sedikit, tetapi dia tetap tahan uji. Bahkan melalui api, dia makin bersinar. Ya, bahan-bahan ini tidak takut oleh api. Karena itu saudara-saudari, kehidupan Kristen kita dan pelayan kita perlu tahan uji. Kita perlu dibangun dengan bahan-bahan yang berharga, emas, perak, dan batu permata. Ya. Lalu yang kedua, ya kalau kita melihat ini bagian secara singkat, ya ini juga sudah pernah dibahas di dalam seminar-seminar sebelumnya. Ya, kita lihat bahwa keselamatan itu adalah oleh kasih karunia dan karena iman. Ya, ketika kita percaya, kita menerima hidup yang kekal. Ya, tidak perlu menunggu, tapi kita memperolehnya di zaman ini. Ya, lalu untuk siapa? Untuk setiap orang berdosa. Dan diterima semua orang yang percaya. Tetapi berkaitan dengan upah atau pahala, ini adalah menurut keadilan benaran dan perbuatan kita. Ya,
Apa upahnya? Yaitu adalah meraja bersama Kristus. Ya, yang kita peroleh nanti di masa yang akan datang, di masa depan. Ya, untuk siapa? Untuk orang percaya. Dan diterima hanya oleh para pemenang. Ya, puji Tuhan. Jadi, apakah Anda sudah diselamatkan? Ya, selamat ya, Anda sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apakah Anda sudah beroleh pahala? Ya, belum, tapi masih mengejar sampai hari ini, ya. Nah, ini adalah menjadi sasaran kita, ya. Aku mau berlari kepada pahala. Inilah iman kita. Kita sudah diselamatkan dan keselamatan ini adalah sifatnya kekal. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29 mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat, yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tetapi ini adalah perkataan firman kebenaran, ya, yang adalah makanan keras Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang sudah diselamatkan, kita perlu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan dan pelayanan kita. Supaya kelak kita beroleh upah dari Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi ya inilah dua sisi kebenaran ilahi. Kita baca sama-sama ya. Ini adalah ditulis oleh Bapak Gereja, yaitu adalah Robert Goffett. Ya, kita baca sama-sama, dikatakan di sini Allah yang sama, yang berbicara tentang satu hal, juga berbicara tentang hal yang lain. Kemudian Anda bertanya, manakah yang harus dipercayai? Yang mana? Keduanya? Nah, keduanya, ya kan, bukan pertanyaan, tapi keduanya. Jadi keselamatan adalah kebenaran firman Tuhan. Amin? Amin ya. Upah juga adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, kita harus percaya kedua-duanya ini, Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga percaya, ya, kita sudah beroleh hidup yang kekal. Nah, namun Allah juga ingin kita terus bertumbuh, setia bertumbuh, diubah supaya kita memperoleh upah dari Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rindu untuk berada di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, seharusnya malam ini kita rindu, ya, untuk kita supaya bisa berada di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kita kembali ke bagian ini, ya. Jadi bagian ini kita bukan berada di dalam alam maut, ya. Kalau kita sudah meninggal, ya, bukan ini dikatakan bukan pada saat itu buat orang-orang yang beriman. Dia terlebih dahulu yang sudah dibangkitkan, mereka juga akan yang dihakimi lebih awal, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah untuk orang yang beriman. Ini adalah orang yang belum beriman, yang sudah meninggal, ya, di alam maut. Nah, dan mereka tetap ada di dalam alam maut, ya. Apakah kita di jurang maut? Bukan, ya, itu bagiannya iblis. Ya, apakah kita bagiannya di neraka? Bukan juga, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita sudah percaya, kita bukan bagiannya di neraka. Betul nggak? Ya. Nah, lalu ya lantas di mana kita bagiannya? Apakah di bumi? Bukan. Betul nggak? Ya, kita memang di bumi nantinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tetapi bagian kita bukan bangsa-bangsa, ya, bukan rakyat. Ini adalah untuk orang-orang yang telah dimundikan, yaitu adalah domba-domba di bagian bumi ini, ya. Mereka yang dihakimi oleh Tuhan di Yerusalem dan mereka dihakimi sebagai domba. Mereka boleh masuk ke dalam kerajaan sebagai rakyat dan bangsa, ya. Karena mereka memperlakukan, tadi saya katakan, orang Kristen dengan baik selama masa kesusahan besar. Nah, lalu apakah kita di Kanaan? Bukan, ya enggak? Ya, kita bukan menikmati bagiannya Israel. Ya, kita bukan jadi imam. Nah, tetapi kita, karena kita adalah bukan warga Israel, betul nggak? Ya, karena kita adalah, nah, kita tentu adalah warga negara Indonesia, betul nggak? Nah, jadi kita bagiannya di mana untuk kita orang beriman, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagian kita adalah menang atau kalah. Mau yang mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, tentu adalah kita semua mau menang. Tidak ada yang mau kalah. Nah, seminar ini mendorong kita, memberi tahu kita, ya inilah yang akan terjadi kelak. Dan hari ini, terus hari kita boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pada saat kerajaanmu,
ya datang kembali, biarlah aku boleh menerima anugerah. Hari ini aku setia untuk sungguh-sungguh dipenuhi oleh dirimu Tuhan. Dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Untuk setia hidup di hadapan. Supaya pada saat Engkau datang kembali, aku boleh layak menjadi para pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sungguh hikmat Allah. Ya, hikmat Allah melatih diri kita. Ya, kita lahir dari Allah, kita adalah anak-anak raja. Tetapi belum semuanya menjadi raja. Ya, dia harus bertumbuh, dia harus matang, dia harus siap supaya bisa meraja bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dilahirkan dari keturunan raja, ya maka anak seorang raja itu tidak bisa sembarangan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, tidak bisa cara duduk aja tidak bisa sembarangan, betul nggak? Cara makan aja tidak bisa sembarangan. Ada ketentuannya sebagai seorang raja. Jadi hari ini itu adalah yang kelihatan. Jadi hari ini kita bagaimana kita berlatih menjadi seorang raja. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, malam hari ini juga adalah satu peringatan kepada kita. Kalau kita nggak siap, ya, kalau kita nggak suka hidup di dalam Tuhan, kita lebih suka hidup di dalam sosial media kita. Kita lebih suka hidup di dalam handphone. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kelak dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada sosial media. Ya, tidak ada lagi paket data. Betul nggak? Wah, kita bisa kerasan nggak di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita nggak kerasan, kita nggak betah, waduh, jangan-jangan hari ini kita sudah di luar, ya kan? Sudah di luar kerajaan. Kenapa? Karena kita lebih suka yang gelap. Ya, kalau hari ini kita lebih suka yang gelap, wah, yang di luar-luar, ya itulah Tuhan maksudnya, ya enggak? Ya, maka hari ini ya kita kalau suka di luar, kita ada di dalam kegelapan. Tetapi malam hari ini saudari, ya jika oleh nama Tuhan, kita suka di dalam Tuhan, kita suka di dalam firman-Nya, kita suka di dalam doa kita suka di dalam pelayanan, ya maka saudari kita akan berada di dalam kondisi yang menang. Kondisi yang mulia. Ya, maka pada saat itu Tuhan bisa menemukan kita menjadi pemenangnya. Malam hari ini, saudari kita sudah memberitakan Injil. Ya, Injil apa? Injil dari kegelapan yang di luar masuk ke dalam kemuliaannya yang di dalam. Ya, jadi hari ini bagaimana kita hidup, bagaimana kita melayani hari ini menentukan kelak ya di dalam kerajaan 1000 tahun kita ada di mana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita kaum beriman cuma ada 2 pilihan. Ya, kita nggak bisa milih yang lain, cuma ada 2 pilihan. Kita dapat upahnya, ya, dapatkan pahala, ya, atau kita dapatkan yang negatif, yaitu adalah ganjaran hukuman, pendisiplinan, ya, supaya kita siap. Betul nggak? Karena kita nggak lulus ujian hari ini. Ya, semoga Tuhan merahmati kita, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Ya, ini adalah berbicara tentang disempurnakan bagi kerajaan. Nah, saya tidak akan membahas panjang-panjang lagi ya. Malam hari ini kita membicarakan benar-benar adalah kebenarannya terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kerajaan 1000 tahun ini benar-benar adalah bukan sebuah dongeng, bukan adalah sebuah fiksi, tetapi sesuatu yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Ya, kalau kita lihat hari ini ya, khususnya kitab Wahyu pasal 20, ya sayang sekali ya banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan ya tidak mengerti kitab Wahyu, tidak membaca kitab Wahyu. Ya, pertama tidak membaca, kemudian tidak mengerti, ya bahkan tidak berani membicarakan. Ya, saya ketemu dengan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tanya sama dia, ya kan, pernah baca nggak? Atau pernah dengar nggak kitab Wahyu? Dia berkata, waduh sudah puluhan tahun tidak pernah mendengar, ya dari pendetanya. Tidak pernah dengar perkara-perkara kitab Wahyu ini dibahas. Katanya kitab Wahyu ini terlalu sulit, terlalu dalam, ya isinya mungkin mengerikan.
Ya, karena berbicara tentang akhir zaman, malapetaka, bencana. Ya, jadi orang kemudian tidak mau menyentuh kitab Wahyu. Ya, kalau hari ini ya orang yang sering mendengar yang adalah apa? Nah, adalah apa yang sering kita dengar kalau di dalam kekristenan hari ini? Oh, diberkatilah, betul nggak? Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, betul nggak? Sukses, betul nggak? Itu banyak orang-orang yang sudah orang senang dengar perkara itu. Tetapi bagi kerajaan 1000 tahun kita melatih, kita sungguh-sungguh bagi Tuhan, aduh berat, ya kan? Pembicaraan itu sangat berat. Namun, ya, apa yang difirmankan Tuhan, seluruh Alkitab ini, maka Tuhan berkata, langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, semua yang ada tertulis akan digenapi semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi saya ulangi kitab Wahyu ini, Tuhan benar-benar menyuruh Yohanes untuk menuliskan apa yang sudah dilihat, apa yang sudah terjadi sekarang, dan apa yang terjadi sesudah ini. Ya, nah kita baca sama-sama. Wahyu pasal 20 ayat 4 di sini dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya, dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya. Nah, pada masa kerajaan 1000 tahun itu, Bapak Ibu Saudara, kita melihat tadi ada kondisi semua manusia, ya, dan kondisi setan, ya, iblis akan ada berada di beberapa tempat, ya, dan juga ada yang di luar kerajaan, di alam maut, betul nggak? Nah, sebelum kerajaan 1000 tahun berakhir, semua orang yang belum percaya Tuhan itu, yang non Kristen, mereka, ya, mereka akan dibangkitkan, ya, ya, setelah akhir kerajaan 1000 tahun selesai. Nah, mereka akan dibangkitkan. Dari sana Wahyu pasal 20 dikatakan ada tahta-tahta putih besar, ya. Dan ini adalah untuk orang yang mati, besar dan kecil akan berdiri di hadapan tahta itu dan dibuka sebuah kitab kehidupan. Itu adalah penghakiman yang terakhir seluruh manusia. Yang belum percaya Kristus, mereka akan dihakimi di tahta putih besar, ya. Lalu tadi juga mengatakan tentang jurang maut, ya, dan sebagainya. Nah, orang-orang Kristen yang disempurnakan, ya, di zaman ini yang adalah zaman gereja. Nah, kita juga disempurnakan, ya, oleh Tuhan. Melalui apa? Kita mengasihi Tuhan. Kita bertumbuh, kita diubah menjadi matang. Ya, kemudian apa? Kita diberi upah, ya, dengan Kristus, meraja bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Ya, nah makanya di ayat ini dikatakan akan ada duduk, ya, melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, ya. Dan pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, ya. Nah, oke. Lalu kita lihat juga ya di ayat Daniel pasal 7 ayat 18 ini katakan sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Orang-orang yang akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Ayat 22 sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ya, hari ini ya, mereka yang menerima upah kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Mereka akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu kekal selama-lamanya. Ya, banyak orang hari ini ingin berkuasa, betul nggak Bapak Ibu sekalian ya? Wah, uang dikeluarkan begitu rupa banyak. Supaya apa? Supaya dia bisa berkuasa. Wah, kita baru-baru ini menyaksikan pemilihan presiden, betul bukan? Di Amerika, ya enggak? Apa calonnya cuma 2 pasang, betul nggak? Wah, tapi berantem terus, saling ribut, ya kan? Saling serang, betul nggak? Saling menjelekkan, saling tidak terima, betul nggak? Mengejar kekuasaan yang di luar, ya. Begitu dipenuhi dengan hawa nafsu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita nggak perlu perkara ini, ya. Kita cuma perlu hanya menunggu hari itu. Nah, tetapi ada syaratnya.
Ya, syaratnya adalah kita layak atau tidak meraja bersama dengan Tuhan. Kita layak atau tidak berkuasa dengan Tuhan. Ya, di sini dikatakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi adalah orang-orang Kristen yang matang, orang-orang Kristen yang telah disempurnakan. Ya, apa tujuan kita orang Kristen hidup hari ini? Apakah hanya ke gereja setiap minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah ya lalu perpuluhan, ya masukkan uang, lalu duduk manis, diam tenang, mendengarkan, setelah itu pulang. Ya, demikian setiap minggu, demikian setiap bulan, demikian setiap tahun, lalu mati masuk surga. Ya, itu kebanyakan konsep orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dikatakan apa kekal, ya kelak berpulang ke rumah Bapa di surga. Dah, jangan menangis, ya kan? Di sana nanti kita akan kumpul, ya. Kita akan kumpul semua, ya. Sama suami, istri, anak-anak kita, ya. Kita semua nanti di surga kumpul lagi. Saudari, Bapak Ibu, itu ajaran yang salah. Ajaran yang tidak tepat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa mereka yang meninggal, ya, mereka yang sementara itu sebelum kerajaan 1000 tahun, mereka ada di dalam Hades. Tadi saya sudah katakan, mereka ada di dalam alam maut. Ya, alam maut yang menyenangkan, alam maut yang nyaman, ya. Nah, jadi ya yang Tuhan katakan kepada penjahat, ya, di samping Tuhan waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya, di sana dikatakan, "Tuhan ingatlah aku ketika Engkau datang kembali sebagai raja." Ya, lalu Yesus mengatakan apa? "Hari ini juga, ya, kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, nah lalu disingkapkan tadi saya juga sudah bahas dalam Lukas pasal 16 tentang Lazarus, orang miskin dan juga orang kaya. Ya, nah, Lazarus duduk di pangkuan Abraham karena dia menerima diri Tuhan, percaya kepada Injil. Amin ya. Nah lalu para pemenang di dalam kerajaan 1000 tahun, mereka juga adalah para martir, Bapak Ibu Saudara. Para martir, ya kita tadi membaca ya, dikatakan aku melihat jiwa-jiwa mereka dipenggal karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah dan karena tidak menyembah binatang dan patungnya. Ini adalah mereka yang mati pada masa kesusahan besar. Mereka yang dipenggal, mereka yang tidak menyembah binatang patungnya. Ya, karena saat itu antikristus itu begitu keji, begitu ya kan? Begitu wah, menyeramkan, betul nggak? Akan menganggap dirinya sebagai Allah, antikristus itu. Sebagai sesuatu yang harus disembah. Ya, dan seluruh dunia ini ya, seluruh bangsa menyembah dia dan patungnya dan menerima tandanya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau, mereka akan dipenggal. Tadi kita baca ayatnya sama-sama ya. Selama ribuan tahun ini banyak anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil, yang pergi bersaksi ya bagi Tuhan, yang meninggalkan semuanya, mereka juga banyak yang meninggal. Ya, seperti kita tahu yang terkenal adalah Nomensen, betul nggak? Ya, Nomensen matinya bagaimana, Bapak Ibu Saudara ya? Wah, dimakan, betul nggak? Maaf ya, orang-orang Batak ini uh, agak buas ya kan. Waktu itu masih diperbolehkan makan orang, betul nggak? Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada Nomensen datang. Ya, dia mati, tetapi dia adalah martir. Ya, dia adalah pemenang. Ya, nanti mungkin dia akan meraja bersama dengan Tuhan. Ya, banyak sekali ya waktu mereka pergi memberitakan Injil, ya kita tahu cerita Thomas, salah satu rasul daripada Tuhan, dia pergi ke India dan kemudian dia mati di sana. Banyak orang ribuan orang yang sudah menjadi martir. Ya, karena itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Ya, apa artinya saksi-saksiku? Bapak Ibu Saudara, saksi-saksiku artinya adalah martir. Ya, bahasa Yunani adalah kamu menjadi martir-martirku. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi ya bagi Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Ya, kelak mereka juga akan memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun. Ya, lalu kita baca sama-sama Wahyu pasal 20 ya ayat yang kelima. Di sini katakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam dan ya
Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikanlah kata berbahagia. Berbahagialah dan kuduslah ia. Ini adalah kebangkitan yang pertama. Kerajaan 1000 tahun itu disebut adalah first resurrection. Kebangkitan yang pertama. Ya. Dan kebangkitan yang pertama ini adalah untuk memberikan pahala. Ya, karena itu dikatakan berbahagialah, diberkatilah, kuduslah ia. Ya, amin. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, pada saat Tuhan menghakimi bangsa-bangsa, Tuhan melemparkan ya binatang dan nabi-nabi pengikutnya ke lalang ya, kaum beriman palsu ya. Kemudian dia akan menghakimi bangsa-bangsa, memisahkan kambing dan domba, yang mana domba akan menjadi bangsa-bangsa ya. Dia juga akan menghakimi orang Kristen, juga menentukan siapa yang boleh layak berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, dan mereka yang meninggal, mereka yang telah disempurnakan, mereka juga akan dibangkitkan untuk meraja bersama dengan Kristus. Jadi pertanyaannya adalah pada saat kerajaan 1000 tahun, orang Kristen itu hanya ada dua bagian. Ada di bagian ada di bagian surgawi. Ya, kerajaan 1000 tahun di bumi, kerajaan 1000 tahun ya, bumi yang dipulihkan, atau ada di luar kerajaan 1000 tahun, yaitu ada di dalam kegelapan. Nah, yaitu adalah penyesalan akhir ya. Kita tahu ada beberapa kasus ya, ada surat kabar di elektronik ya, dikatakan ada artis dia ditangkap ya karena berbuat tidak baik ya, lalu pimpinan partai terkena korupsi ya, mereka semua adalah terjadinya penyesalan. Mereka menyesal, betul enggak? Ya, tidak bisa mereka sudah ketangkap basah ya. Wah, sudah malu, betul enggak? Nah, orang Kristen ya, kalau kita sampai masuk ke dalam kegelapan, waduh, ini adalah penyesalan yang di akhir. Ya, orang Kristen yang menang, memerintah di dalam alam surgawi. Orang Kristen yang masih hidup ya di dalam kedagingan, orang Kristen yang masih hidup di dalam keduniawian, orang yang Kristen yang masih senang, sering berbuat dosa. Oh, mereka ada di dalam kegelapan. Nah, jangan ditanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kegelapan ini ada di mana? Ya, Alkitab tidak menjelaskan di mana. Ya, dan tidak bisa dicari lewat GPS. Ya, tidak bisa kita cari lewat Google Map, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita tidak perlu tahu kegelapan itu ada di mana. Tetapi Alkitab hanya mengatakan ini di luar kerajaan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian masuk ke tempat kegelapan, ya, masuk tempat yang gelap, betul nggak? Kalau semua rasanya gelap, betul nggak? Rasanya gimana Bapak Ibu sekalian? Tidak enak, betul nggak? Ya, kalau rumah kita mati lampu, ya, waduh, kita bukan hanya panas, ya kita juga berkata, aduh, ya kan kapan lampu ini nyala? Karena nggak enak, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan berpikir, wah kita orang Kristen itu, haleluya, puji Tuhan, ya kan kita punya tiket ke surga. Nah, tidak, Bapak Ibu sekalian. Keselamatan memang Tuhan berikan. Tetapi kerajaan itu adalah pahala. Adalah berdasarkan upah. Ya, Tuhan tadi mengatakan apa? Aku adalah datang segera untuk membalaskan upahku. Keselamatan hanya anugerah, cukup ya kita percaya. Tetapi kerajaan adalah pahala yang harus kita kerjakan. Oh, kalau hari ini kita malas-malasan, kita malas membaca Alkitab, kita malas berdoa, kita malas melayani Tuhan, oh, kita tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bisa meraja bersama Tuhan. Betul enggak? Ya. Tuhan lihat kita malas, ya, model demikian mau jadi raja, kata Tuhan ya. Enggak mungkin, betul enggak? Tuhan pasti perlu orang-orang yang telah disempurnakan. Ya, oke. Nah, karena itu di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, di dalam zaman akhir, ya, Tuhan memberikan pahala kepada kita. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, barang siapa yang berbuat benar, biarlah ia terus berbuat benar. Berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Ya, jadi di zaman akhir ini Tuhan memberikan pilihan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita mau terus berbuat jahat? Silakan berbuat jahat.
Apakah kita mau terus berbuat baik? Silakan berbuat baik, ya. Sepuas-puasnya. Betul nggak? Kalau kita mau berbuat kebenaran dan mau hidup kudus, ya teruskanlah, ya, menguduskan diri kita. Ya, karena apa? Karena aku datang untuk membalaskan upahmu. Karena itu adalah pilihan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Kita perlukan, kita menentukan nantinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, kerajaan itu ditentukan oleh sikap hidup kita hari ini. Ya, sikap hidup kita hari ini, perilaku kita hidup ini, perilaku kita hari ini, ya, perbuatan kita hari ini menentukan kita. Ya, misalkan ada anak yang malas belajar, malas-malesan, lalu ujian, lalu nggak naik kelas, betul nggak? Lalu nangis, betul nggak? Ya siapa suruh? Karena apa? Karena nggak belajar, karena malas. Ya, nggak pernah belajar lalu gagal ujian. Akhirnya dia harus mengulang lagi. Saudari, mereka yang mendapatkan bagian di dalam kebangkitan yang pertama, mereka akan menjadi imam dan raja. Imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman ini kita harus menang. Ya, saya tutup dengan satu ayat terakhir. Ya, kenapa kita harus menang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa kita harus menang? Ya, karena Tuhan sudah hidup di dalam kita. Betul nggak, Saudari? Ya, yuk saya ajak baca ayat ini yang terakhir sama-sama. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Di sini dikatakan barang siapa menang. Barang siapa. Ya, Tuhan mengatakan barang siapa menang. Ya, barang siapa menang, ia akan kududukan. Ya, bersama-sama dengan aku di atas tahta. Sebagaimana aku pun telah menang. Ya, di dalam diri kita ada Kristus sang pemenang, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena itu kita harus menang dari dosa. Kita harus menang dari keduniaan, keduniaan ya. Kita harus menang dari ego kita. Kita harus menang dari segala keperobokan zaman ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menang dari handphone kita. Betul nggak? Kita menang dari HP bisa nggak Bapak Ibu sekalian ya? Waduh, kalau ada orang mau tidur ya kan, liatin HP terus ya supaya cepat ngantuk, tapi nggak ngantuk-ngantuk jadinya, betul nggak? Ya sampai begadang, lalu bangun pagi, apa ya dicari? Lihat handphone lagi, betul nggak? Ya bagaimana ini mau menang, Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Oh, saudari, Bapak Ibu saudara kita harus menang dari semua hal. Menang ya dari pertengkaran suami istri. Ya harus saling mengampuni. Ya mengalahkan pertengkaran. Kita harus mengalahkan iri hati. Kita harus mengalahkan dosa caci maki. Ya, harus mengalahkan bully. Ya, mengalahkan mengecek-ecek. Ya. Oh, kita harus menang. Ya, menang di dalam perkataan kita, menang di dalam tindakan kita, menang di dalam sikap kita. Betul nggak, saudara-saudari? Ya. Lalu kita harus juga terakhir kita harus juga menang ya terhadap perkara-perkara yang menduduki diri kita. Ya. Banyak orang hari ini Bapak Ibu Saudara seperti zombie ya kan. Kalau dikatakan walking dead ya, mayat hidup. Betul nggak? Tahu nggak walking dead mayat hidup ya? Lagi jalan kemana ya kan, unduk ya kan, lihat terus kan. Lagi makan sama-sama ya kan, wah lihatnya handphone terus. Banyak orang jadi zombie, betul nggak? Ya nunduk terus ya, karena ada beberapa ya, karena gara-gara ini orang itu jadi mati, betul nggak? Ya karena dia lihat handphone, nggak fokus lagi menyetir, ya banyak orang juga ingin selfie di tempat-tempat yang tinggi, wah akhirnya jatuh, lalu dia mati. Ya kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, wah karena ini mereka nggak bisa menang terhadap perkara-perkara. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, baca Alkitab, ya singkirkan handphone kita. Ya, kalau kita bisa berkata, "Oh, di handphone saya ada Alkitab." Ya, masih mending kalau dibaca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waduh, kalau nggak dibaca ya sia-sia, ada aplikasinya. Betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Oh, kita harus baca Alkitab setiap hari. Ya, kita harus berdoa setiap hari. Jadi berdoa bukan hanya sekedar rutinitas, ya. Berdoa bukan hanya kewajiban. Berdoa
ya bukan hanya karena kita ada masalah. Tetapi kenapa kita berdoa? Karena kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Kita mau dipenuhi oleh Roh itu supaya kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Supaya kita bisa mengalahkan keduniaan kita. Saudari, kenapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari? Supaya kita dipenuhi oleh firman. Ya, dikatakan firman-Mu itu adalah pelit, adalah roh dan hayat. Firman itu adalah roh dan hayat. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, ya, terang bagi jalanku. Ya, bahkan dikatakan di dalam kitab Mazmur, ya dengan apa? Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bahkan di dalam kitab 2 Timotius Paulus sudah menuliskan, firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Oh, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, ketika kita demikian baru kita menjadi orang yang layak meraja bersama dengan Tuhan. Ya, tentu kita juga harus mau melayani Tuhan. Ya, hari ini ya, karena apa? Kelak kita akan menjadi imam-imam. Ya, apa artinya? Kita adalah orang-orang yang melayani Allah. Imam-imam itu adalah orang yang membawa Allah kepada manusia dan yang membawa manusia kepada Allah. Ya, hari ini kenapa saya memberitakan Injil adalah untuk membawa Allah kepada manusia, ya, dan lalu untuk merawat ya orang ini supaya orang ini dewasa, bertumbuh di dalam hayat. Seperti yang Paulus katakan di dalam Kolose, untuk membawa kamu, aku persembahkan supaya kamu dewasa. Ya, supaya dia bertumbuh dan dipersembahkan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah imam? Ya, imam itu bukan hanya ya, oh saya harus jadi pendeta dulu, saya harus jadi evangelis dulu. Bukan. Semua orang yang telah dibeli oleh darahnya. Kitab Wahyu mengatakan kita adalah imam-imam Allah. Kalau kita menunaikan fungsi kita hari ini, oh kita juga akan menjadi raja dan imam kelak. Ya, amin. Puji Tuhan. Nah, saya simpulkan, ya apa yang dimaksud dengan berkuasa? Ya, berkuasa adalah Anda menerima mahkota. Anda bertahta, bertahta bersama dengan Kristus. Dan juga Anda berkuasa bersama Kristus atas bangsa-bangsa. Anda menjadi raja dan juga Anda menjadi imam. Inilah nasib kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita mau di sini atau kita mau di dalam kegelapan. Ya, kalau kita mau di dalam kerajaan 1000 tahun, mulailah dalam hidup ini. Mulailah dari malam hari ini kita harus ada kedambaan. Paulus mengatakan dia berlari, ya, dia mengejar untuk mendapatkan pahala. Karena itu kita menjadi orang Kristen juga sama hari ini. Baiklah kita belajar berdoa. Baiklah kita juga tiap hari berdoa. Ada masalah atau tidak masalah kita tetap berdoa. Kita juga tetap perlu membaca Alkitab setiap hari. Kita juga perlu belajar melayani Tuhan. Belajar memberitakan Injil. Belajar merawat kaum beriman yang baru. Ya, supaya mereka bertumbuh dan mereka dewasa. Akhirnya Tuhan datang, Tuhan melihat kita ya di depan tahtanya. Oh, kita layak memerintah bersama dengan Dia selama 1000 tahun. Saya menunggu hari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena itu di dalam hidup saya, oh, saya tidak mau lagi sembarangan. Ya. Karena saya tahu hari itu saya layak atau tidak layak memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun, ya. Atau hari itu saya dicampakkan ke dalam kegelapan, di sana ada ratap tangis dan ketak gigi. Penyesalan, ya. Tetapi sesudahnya nanti setelah 1000 tahun, ya kita semua akan dipindahkan ya ke dalam langit baru dan bumi baru, ya adalah Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru ya. Tuhan memberkati kita semua, saudari ya. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Oh Tuhan, Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh malam hari ini kami bisa melihat perihal kerajaan 1000 tahun. Tuhan, sungguh dapatkan kedambaan kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang damba. Oh Tuhan, terhadap kerajaan 1000 tahun ini. Tuhan, sungguh dapatkanlah hari-hari kami. Mulai malam hari ini kami boleh menjadi orang yang setia. Tuhan, setia berdoa. Setia membaca firman Tuhan. Tuhan, setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus, oh jaga kami semua Tuhan. Tuhan, kami tidak mengharapkan kami berbagian di dalam kegelapan.
Tuhan, tapi kami mau Tuhan berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Meraja bersama dengan Tuhan. Tuhan, karena itu latih kami hari demi hari. Tuhan, biarlah dirimu terus memenuhi kami hari demi hari. Berkatilah perkataan firman-Mu ya Tuhan, yang sudah ditaburkan boleh menjadi kekuatan, menjadi tenaga, supaya kami bisa menang setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada MC ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, syukur pada Tuhan atas berita yang kita nikmati. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudari untuk bertanya kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan sudah diketik, silakan dapat dikirimkan ke akun Yasperin Q&A. Nanti pertanyaan akan dijawab oleh narasumber. Mari kita dengarkan pertanyaan dan jawabannya. Ya, sudah ada pertanyaan, saudara. Ya, dari sudah. Bapak Cornelius. Ya, oke. Ada dapat dibagi jadi 3, saudara. Ada sebenarnya dibagi jadi 3, cukup panjang. Iya, nggak apa-apa. Ini saya jawab satu persatu ya, saudara Hadi ya. Amin. Amin. Ya, kebetulan juga ada. Nanti mungkin ada yang dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian juga ada kirimkan ke bagian ini ya, question and answer. Ya. Yang pertama adalah kalau minta materi dan rekamannya bisa nggak ya? Nah, nanti untuk materi karena ini adalah dari Yasperin, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, nanti saya bisa berikan ininya ya, bisa berikan link YouTube-nya ya. Jadi habis ini nanti saya nanti saya ini uploadkan di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian bisa lihat kembali ya isi materinya di sana dan juga pembahasannya. Ya, amin. Lalu juga ada ya. Lalu juga ada dari Bapak Cornelius Anton, mau tanya Pak, di dalam langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru, nanti apakah bangsa-bangsa masih ada? Iya, masih ada. Ya, mereka tetap masih ada di dalam Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Ya, karena di dalam Yerusalem baru kita sama dengan semua kaum beriman itu ya, kita ada di dalam ruang lingkup Yerusalem baru. Ya. Dan di luarnya juga ada bangsa-bangsa. Tetapi bangsa-bangsa itu juga tetap ada di dalam ruang lingkup Yerusalem baru. Ya, lalu yang kedua adalah apakah bangsa-bangsa akan menjadi rakyat di bumi baru dan langit baru nanti? Ya, jadi bangsa-bangsa ya tetap jadi bangsa-bangsa nantinya. Ya, seperti yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, mereka akan diajar ya supaya mereka mengenal Allah, mereka demikian ya. Nah, lalu yang ketiga, definisi meraja bersama dengan Tuhan atau memerintah bersama dengan Tuhan seperti apa ya? Iya Pak, waktu itu bisa diberikan contoh ya. Nah, kan definisi meraja bersama dengan Tuhan itu tentu ya ini adalah bagian yang sukacita ya. Kalau kita diberikan upah atau pahala, tentu kita adalah orang yang sukacita, betul nggak? Orang yang gembira, betul nggak? Kalau Anda kerja ya setelah sebulan, lalu di akhir bulan ada terima gaji, ya itu adalah upah, ya itu adalah reward. Karena apa? Sudah bekerja selama sebulan. Ya ketika kita terima gaji, gimana perasaan kita? Tentu sukacita, betul nggak? Ya, nah memerintahnya bagaimana? Ya kita juga kita memerintah di atas bangsa-bangsa. Ya, karena itu perlu nggak bangsa-bangsa? Perlu, ya. Mereka adalah domba-domba yang tadi saya jelaskan. Nah, kita memerintah bersama dengan Dia, ya, bersama dengan Kristus, yang meraja bersama dengan Kristus untuk 1000 tahun, ya. Nah, seperti apa yang detail jelasnya bagaimana? Ya itu memang tidak dibahas secara detail di dalam firman Tuhan. Ya, tetapi itu adalah bagian yang paling sukacita, ya. Amin. Kalau kita bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Ya, bagaimana lalu ada pertanyaan dari Heri W ya, saudara Heri W. Bagaimana bagi kaum saleh yang kalah disempurnakan pada zaman 1000 tahun?
Ya, nah, bagi kaum salah yang kalah, bagi kaum beriman yang kalah, ya mereka yang ditempatkan di dalam kegelapan, ya, di dalam kegelapan, ya, eee, di dalam Alkitab tidak dikatakan, ya, berapa panjang waktunya. Nah, tetapi mereka ada di dalam kegelapan, mereka disempurnakan, mereka didisiplinkan. Ya, disiplinkannya bagaimana? Ya tentu ada penyesalan. Ya sama seperti kita hari ini kita bertobat, ya kan, aduh kita berbuat salah nih, salah yang besar, pasti ada perasaan yang nggak enak, ya. Nah, di dalam kegelapan itu tentu banyak perasaan yang nggak enak, ya. Banyak hal-hal yang tidak enak di sana. Karena kita harusnya senang-senang meraja bersama dengan Tuhan, ya, tidak ada lagi ganjaran, tidak ada lagi hukuman, tidak lagi pendisiplinan. Ya, sementara bagi kaum kaum beriman yang kalah, mereka yang disempurnakan di dalam kegelapan, ya, itu sangat-sangat gak enak tentunya. Ya, jadi, semoga kita bisa, apa, benar-benar memperhatikan kehidupan kita hari ini. Ya, oke. Lalu ada lagi pertanyaan, satu adalah di saat dan di bagian mana terjadi perjamuan nikah anak domba dan 5 anak darah bijaksana yang sudah mati dan dibangkitkan itu, apakah hanya ikut masuk ke dalam perjamuan sebagai sahabat mempelai dan pemenang yang masih hidup yang jadi mempelai perempuannya, jadi di saat dan di bagian mana. Nah ini di saat di bagian mana ini, kita bisa melihat yaitu waktu di dalam kitab Wahyu, ya. Nah di sana dikatakan, di sana dikatakan bahwa ya, pengantinnya telah siap sedia, ya. Nah itu adalah perjamuan nikah anak domba ini kita benar-benar, benar-benar kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, ini juga adalah sebuah upah, ya. Bukan hanya ikut masuk ke perjamuan itu sebagai sahabat mempelai, ya, tetapi kita juga di sana sebagai pemenang, ya, artinya spesial di dalam kehidupan, ya. Karena ini adalah sebuah pahala, jadi apa yang dibalaskan Tuhan itu adil. Ya, kalau kita hari ini setia, kalau kita hari ini tekun, sungguh-sungguh, maka itu adalah menjadi pahala. Ya, tetapi bagi orang yang nggak setia, nggak tekun, itu kita nggak bisa berbagian, ya, di dalam, perjamuan nikah anak domba, ya, dan 5 yang demikian ya, katakan demikian. Ya, ini pertanyaan juga yang sama dan bagaimana contoh realnya meraja di dalam zaman 1000 tahun bagi kaum saleh yang menang? Ya tadi, sudah dibahas ya, amin. Jadi ya, realnya realnya yang menang sekarang gitu. Bagaimana kita menang sekarang, ya kita menang akan datang. Kalau kita hidupnya hari ini nggak menang, tadi saya katakan, banyak hal kita harus menang, bahkan menang di dalam segala sesuatu. Ya bukan kita mau menang sendiri, betul nggak? Tapi kita perlu menang atas ego kita, menang apa. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun meraja bersama Tuhan, ya kalau kita hari ini menang, ya satu hari kelak kita juga menang. Ya, jadi latihannya adalah hari ini. Ya, contoh realnya, bagaimana meraja, ya memerintah, ya kita tidak menyebutkan secara real demikian. Ya pasti kita memerintah di atas bangsa-bangsa itu. Ya, amin. Puji Tuhan. Para pemenang yang meraja bersama dengan Tuhan, di dalam kerajaan 1000 tahun, apakah, di langit baru dan bumi baru mereka masih meraja, Pak? Ini, ya, jadi para pemenang yang meraja bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun, ini adalah kerajaan 1000 tahun ini adalah sebagai upah, sebagai pahala bagi kaum berimannya yang setia. Tetapi Yerusalem baru itu adalah zaman yang baru. Ya, jadi kalau kita bisa bilang adalah hari ini adalah zaman gereja, zaman kasih karunia. Orang semua bebas bertindak apapun semaunya. Tadi saya katakan ya, mau bertindak apapun bebas hari ini. Betul nggak? Beda di dalam zamannya, hukum Taurat. Kalau kita macam-macam dengan Tuhan, macam-macam dengan apa, Musa ya kan, waktu itu ada 3 orang yang macam-macam, datang Koran dan Abiram, waduh Tuhan langsung menghukum di sana, betul nggak? Tetapi di zaman kasih karunia ini kita berbuat dosa, kita berbuat apapun, ya kan? Ini adalah zaman kasih karunia. Nah, zaman kasih karunia ini akan ditutup dan digantikan dengan namanya zaman kerajaan. Yaitu adalah zaman kerajaan 1000 tahun, zaman milenium. Ya, nah,
Setelah akhir kerajaan 1000 tahun. Nah, ini adalah zaman di mana kita sama Tuhan itu benar-benar satu. Semua kaum beriman. Ya karena apa? Baik yang sudah matang, yang menang, ya, baik juga yang belum matang, mereka yang didisiplinkan dan mereka dimatangkan waktu itu, ya mereka semua akan menjadi matang. Mereka akan dipulihkan semuanya. Ya, jadi bukan lagi apa perkara meraja dan segala macamnya, tetapi memang kita sama Tuhan nanti benar-benar ya akan bersama dengan Tuhan, satu dengan Tuhan ya. Amin. Nah, lalu saya cek dulu pertanyaannya. Oke, ya. Oh, ini ada lagi ya. Saya kelewatan. Berarti Firdaus itu bagian dari adalah alam maut ya. Kaum beriman tidak peduli bagaimanapun hidupnya pasti masuk ke Firdaus. Apakah Kristus berdiam di sana juga? Nah, ya. Jadi ya, Firdaus itu betul ya bagian dari alam maut. Ya, itu adalah tempat bagi orang-orang yang sudah percaya. Nah, jadi kaum beriman, kalau hari ini kita sudah percaya Tuhan, sungguh-sungguh loh ya, bukan main-main ya, bukan apa namanya yo karena ini saya percaya Tuhan ya, tapi benar-benar di dalam hati ini kita percaya Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita masih berbuat dosa, masih sering segala macam melakukan hal yang negatif. Ya, maka eh, ketika kita mati ya, kita tetap masuk ke dalam Firdaus. Nah, kita akan ditahan dulu di sana. Gitu, ya. Lalu kita bertanya, apakah Kristus berdiam di sana juga? Enggak, Kristus tidak di alam maut. Betul enggak? Kristus di alam maut itu hanya ketika dia waktu di atas kayu salib, lalu dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, ya, sudah genap, ya, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu dia mati. Dan saat itu Tuhan masuk ke dalam alam maut. Tetapi kalau kita mengenal alam maut itu tidak bisa menahan Kristus. Ya, alam Kristus harus dibangkitkan. Karena itu pada hari yang ketiga setelah dia mati, dia bangkit. Jadi hari ini Kristus nggak di dalam alam maut, tetapi hari ini Kristus ada di surga, di atas tahta. Ya karena itu Efesus pasal 2 dikatakan dia yang telah dibangkitkan, dia juga yang didudukan ya di atas tahta. Jadi hari ini Tuhan ada di surga, di tahta ya. Dan juga Tuhan bagi setiap kita yang percaya, Tuhan juga hari ini ada di dalam setiap kita. Ya, supaya kita menempuh penghidupan yang menang setiap hari. Puji Tuhan. Ya. Amin. Masih ada lagi pertanyaannya? Amin. Puji Tuhan. Ya, pas waktunya ya. Amin. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau misalnya ingin ya berdiskusi lebih lanjut ya, ini saya kasihkan nomornya, nomor saya. Jadi bisa kontak saya, bisa kenalkan Bapak Ibu saudara-saudari dari mana. Ya, ini nomor HP saya ya. Nah, nanti kita bisa menjelaskan lebih lanjut ya perihal kerajaan 1000 tahun ya. Memang apa namanya singkat sekali ya di dalam 2 jam ini. Tetapi nggak apa-apa, nanti lain kali kita bisa berjumpa kembali di dalam seminar ya. Amin. Ya, ini saya sudah kasihkan nomor HP WA saya ya. 0813 1742 948. Amin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya saya serahkan kembali kepada MC ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan syukur pada Tuhan atas kesempatan malam hari ini. Demikianlah seminar kerajaan 1000 tahun pada malam hari ini. Doa kami, semoga melalui seminar ini, kita anak-anak Allah memiliki kehidupan yang dambah mendapatkan pahala kerajaan 1000 tahun. Sama seperti Paulus, berlari untuk mendapatkan pahala. Apapun profesi yang kita tekuni, biarlah melalui kehidupan kita menjadi orang Kristen yang menebus waktu, merebut kesempatan setiap hari melalui doa, firman, persekutuan yang intim dengan Kristus.
sampai harinya kita tidak berbagian di dalam pendisiplinan, melainkan memperoleh pahala. Kami mewakili Yasperin selaku penyelenggara seminar pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bertemu pada seminar berikutnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita boleh buka kameranya, unmute, kita boleh saling sapa satu sama lain. Amin. Tuhan berkati. Alhamdulillah. Terima kasih. Berkati kita semuanya. Pak Wimpi, terima kasih. Terima kasih semua Berkati kita. Terima kasih buat berita malam ini. Saudara pembicara, terima kasih. Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa nomor HP-nya, saudara. Oh iya, ada di kolom chat. Saya sudah kirimkan di kolom chat nomor HP saya. Amin. Saya kopikan lagi ya. Ya, Amin. tadi tidak begitu tulis. Ya, silakan kalau boleh dicatat. Amin, puji Tuhan. Tulis dulu ya, saudara. 31. Amin. 1242 Amin. Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati semuanya, Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. 1742 94. Tenang di atas segala sesuatu. Amin. 17. Amin. Tenang.